Bab 576 Reuni. Dupa Bunga. Chu Xingyun menatap wajah yang sudah dikenalnya ini, matanya linglung, dan hampir gemetar di mulut membisikkan kedua kata ini. Wanita ini sebenarnya adalah Sui Liuxiang. Seorang wanita yang dia rindukan selama 2 tahun dan tidak bisa melupakannya. Pada saat ini, pikiran yang terkubur dalam-dalam di Chu Xingyun jauh di dalam hati seseorang seperti banjir deras, jantung bergetar, pupilnya menegang. Dan bahkan kecemerlangan berkilau dan sejernih kristal tersangkut di kelopak mata. Sejak zaman kuno, manusia tidak menangis, tetapi itu tidak menyedihkan. Untuk Chu Xingyun, Sui Liuxiang adalah skala kebalikannya. Untuk martial Dao, Chu Xingyun dapat menghancurkan langit, menghancurkan ribuan kekosongan, dan bertarung selama 3.000 mil. Demi keluarga, Chu Xingyun bisa berbohong selama puluhan tahun, dalam perhitungan hati, membunuh ribuan orang tanpa pandangan. Tetapi bagi Sui Liuxiang, Chu Xingyun dapat membongkar niat membunuh dan meletakkan suram dan dingin, sama seperti orang biasa, membawanya berkeliling gunung untuk bermain dengan air. Dan bersenang-senang hari. Dalam 2 tahun terakhir, Chu Xingyun telah memikirkan Sui Liuxiang dan bahkan dalam fantasi hati. Dalam bentuk apa, dia akan bertemu Sui Liuxiang, dan dia akan berubah. Ribuan pikiran ada di hati, tetapi ketika Sui Liuxiang keluar, kepala Chu Xingyun kosong. Dia tidak pernah berpikir bahwa reuni keduanya akan datang begitu cepat, begitu tiba-tiba. Terlebih lagi, ada gelombang kuat mata Chu Xingyun, dan saya tidak sabar untuk segera mengenali Sui Liuxiang. Ini adalah adik junior kecilku, bernama Sui Liuxiang. Suara malam itu terdengar, dan Chu Xingyun terpesona dari keadaan absen. Pikiran terkejut dan segera menyatukan semua pikiran ke hati. Meskipun ia sekarang telah mengubah wajahnya, inkarnasi adalah master pedang Loyun dari Wan Jiange, tetapi demi kerahasiaan, ia masih tidak bisa menganggapnya enteng dan harus berhati-hati. Tatapan Liu Xiyun bergerak, dan Sui Liuxiang sedikit mengangguk, mulai berbicara. Gadis air sangat muda, dan basis kultivasi telah mencapai tingkat keempat roh surgawi, yang benar-benar mengagumkan. Dipuji secara keliru, jawab Sui Liuxiang, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Bahkan ketika dia berbicara, tidak ada gelombang di tatapannya. Sama seperti kalajengking, tidak ada rasa vitalitas. Setelah melihat, pikiran Chu Xingyun bergetar sejak awal, dan dia merasa bahwa Sui Liuxiang agak aneh, dan tampaknya kaku dari gerakan sebelumnya. Liu Xiyun juga merasa aneh, kata-kata, tetapi malam itu dingin, tetapi suaranya biasa saja, aroma temperamen junior sister saya agak sepi, biasanya sunyi, dan menyenangkan Nona Liu. Tidak masalah. Liu Xiyun melambaikan tangannya dan melihat sekeliling, berkata, kelompok itu akan hampir berakhir. Aku akan membiarkan keluarga mempersiapkan pesta dan mencuci debu untukmu. Petik 2. Ada pekerjaan. Malam itu dingin dan bersyukur, melangkah maju dan melangkah ke arah keluarga Liu. Di belakangnya, Sui Liuxiang mengikuti dengan cermat. Seperti biasa, tidak ada pidato. Temperamen itu seperti gunung es, kesepian dan sunyi, dan menolak untuk berada ribuan mil jauhnya. Chu Xingyun menyaksikan Sui Liuxiang pergi, wajahnya tenang, tapi hatinya sudah memicu gelombang besar. Hanya dalam 2 tahun, basis kultivasi aroma telah mencapai ranah tingkat keempat roh surgawi. Kecepatan promosi ini sama sekali tidak biasa. Apakah 9 vena dingin ekstrim diaktifkan di tubuhnya? Jantung Chu Xingyun meningkat dingin, pikiran berjalan cepat. 9 vena dingin ekstrim, kekuatan luar biasa, yang menakutkan, bahkan di masa kejayaan Chu Xingyun, harus dihormati. Pada saat itu, Istana Jiuhan secara paksa menerima Sui Liuxiang, yang untuk melihat kekuatan mengerikan 9 vena dingin ekstrim. Adapun tujuan Istana Jiuhan pada akhirnya, Chu Xingyun tidak diketahui. Sekarang Sui Liuxiang tiba-tiba muncul, dalam kapasitas disiplin Jiu Hamong, berpartisipasi dalam 6 kompetisi besar dalam waktu dekat, dan menilai dari perilakunya. Tampaknya telah mematuhi Istana Jiuhan. Hasil ini benar-benar di luar harapan Chu Xingyun. Pada titik manapun, ia tidak pernah memikirkannya. Tampaknya saya merasakan kesulitan Chu Xingyun. Jiwa kecil itu melompat ke bahu Chu Xingyun, menjulurkan lidah, menyipitkan mata ke wajah Chu Xingyun, dan suaranya lembut dan sepertinya menghiburnya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Chu Xingyun menjilat kepala jiwa kecil, membalik telapak tangan, dan mengeluarkan jiwa virtual. Begitu saya melihat jiwa virtual,
mata jiwa kecil membuat ledakan cahaya, dan menunggu Chu Xingyun untuk terus membuat suara. Itu melompat dan mengambil jiwa virtual, dan Anda disambut, dan segera menjerit. Liu Xiyun datang dari belakang dan siap mengundang Chu Xingyun ke keluarga Liu. Mulutnya baru saja terbuka dan dia melihat pemandangan jiwa kecil memakan jiwa virtual. Jika seluruh orang tersambar petir, dia akan berada di tempat. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya juga melihatnya, dan mereka semua tampak seperti Liu Xiyun. Mereka berdiri diam dan mulut mereka besar. Master Pedang Lo Yun, Anda. Suxia menghirup udara dingin, berbicara sedikit tidak menyenangkan. Buah jiwa virtual ini, nilainya luar biasa, setara dengan item King 3 baris. Untuk mendapatkan hal ini, Chu Xingyun di depan umum melawan Liu An, dan juga membuat marah lengan kanan Wang Dechuan. Dia berpikir bahwa jiwa virtual harus memiliki signifikansi yang tidak signifikan bagi Chu Xingyun, jika tidak maka itu tidak akan ditentukan. Tanpa diduga, hal yang sangat berharga, Chu Xingyun langsung makan ke jiwa kecil, terlihat santai, wajah, tidak ada warna tertekan, terutama yang alami. Kamu mengambil jiwa virtual ini, apakah hanya untuk memberi makan hewan peliharaan spiritualmu? Liu Xiyun akhirnya berbicara, dia tidak memiliki normal yang bermartabat. Dan ada jejak kegilaan di wajahnya. Nilainya setara dengan jiwa virtual dari item King 3 baris, langsung memberi makan hewan peliharaan, langkah gila, bahkan keluarga Liu yang kaya, tidak dapat dibuat. Bahkan bintang Guzong tidak dapat dibuat, itu terlalu boros. Apakah ada masalah? Chu Xingyun mengangkat bahu dan menjawab dengan santai, lengannya direntangkan dan memegang jiwa kecil di lengannya. Orang kecil itu masih memakan jiwa-jiwa dan memancarkan suara kaca-kaca. Namun, suara ini jatuh ke telinga orang-orang, tetapi ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Melihat mata Chu Xingyun, itu juga merupakan sentuhan emosi. Master Pedang Lo Yun Pavilion Wanyun benar-benar tidak biasa, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, dan cara-caranya tidak terbatas. Bahkan perawatan hewan peliharaan spiritual sama sekali berbeda dari yang lain. Tidak mengherankan bahwa hanya dalam 2 tahun, ia akan dapat membuat nama untuk dirinya sendiri. Mata indah Liu Xiyun telah menatap Chu Xingyun. Di wajahnya yang cantik, dia mengeluarkan amarah yang samar, dan membenci di dalam hatinya, aku lebih suka memberi makan hewan peliharaan spiritual, dan aku tidak akan memberikannya kepadaku. Saya tidak bisa memberikannya kepada saya. Pada hewan peliharaan spiritual kecil. Petik 2. Memikirkan hal ini, ritme Liu Xi telah lumpuh. Dia pertama kali melihat pria misterius dan tak terduga, benar-benar berbeda dari jenius bakat luar biasa yang dia hubungi sebelumnya. Bab 577 Satu Palem. Sebagai pemimpin kota bintang kosong, keluarga-keluarga Liu secara alami luar biasa, satu demi satu, berdampingan, satu demi satu, berdiri di loteng, seperti kota kecil, mengungkapkan atmosfer. Pada saat ini, keluarga Liu penuh dengan cahaya, dan sosok-sosoknya tersapu, yang sangat hidup. 6 kompetisi besar akan segera datang, dan talenta-talent, yang mempesona, semua pergi ke nenek moyang para leluhur. Sebelum pergi ke Zhongcheng, mereka mungkin akan tinggal di 5 kota utama. Sebagai Tuan Dao Timur, 5 klan besar secara alami harus ramah dan tidak berani untuk dicemooh. Keluarga Liu, ruang sambutan. Ada banyak meja dan kursi di atas meja. Di sisi lain, semua jenis hidangan sudah siap. Beberapa ratus meter jauhnya, Anda bisa mencium aroma manis dari hidangan. Di tengah aula, ada panggung tinggi, gaun dansa terkenal. Wanita cantik itu sedang menari. Chu Xingyun juga berada di keluarga Liu. Tujuan kedatangannya ke kota bintang kosong adalah untuk menyelidiki keberadaan Liu Mengyan, dan keluarga Liu, tempat kelahiran Liu Mengyan, secara alami tidak dapat dilewatkan. Di bawah bimbingan rombongan, Chu Xingyun melangkah ke aula sambutan. Ketika dia pertama kali masuk, dia melihat seorang pria parubaya mengenakan gaun panjang ungu emas. Dia seorang pria terhormat, dan dia tenang dan tenang. Dia secara alami memberikan sikap rendah hati, tetapi dia tidak sombong. Hiduplah dengan perasaan yang baik. Orang ini adalah patriark kontemporer keluarga Liu, Liu Guzen. Mengenai informasi keluarga Liu, Chu Xingyun telah memerintahkan orang untuk mencari rahasia, tetapi apapun itu, tetapi berita tentang Liu Mengyan tidak dapat dibayangkan. Dia tampaknya tidak ada di dunia ini, dan dia bahkan tidak dapat menemukan jejak. Mengingat hal ini, Chu Xingyun secara pribadi akan datang dan menyelidiki lapangan. Ini adalah Master Pedang Lo Yun.
Liu Guzen melihat Chu Xingyun. Dia memegang segelas anggur dan berjalan cepat menuju Chu Xingyun. Dia berkata, saya telah mendengar reputasi Master Pedang Loyun. Melihatmu hari ini, itu benar-benar naga dan phoenix. Petik 2 titik titik. Dia berkata, dia mengangkat gelasnya tinggi dan menunjuk ke Chu Xingyun, lalu menyesap kepalanya. Anggur ada di tenggorokan, dan aroma anggur jernih tersebar, yang membuat seluruh ruang mengungkapkan rasa harmoni. Harus dikatakan bahwa cara Liu Guzen memperlakukan orang lain memang benar. Liu Patriark itu berat, itu hanya fiksi. Chu Xingyun membanting tinjunya dan melirik ke sekeliling, tetapi artis bela diri yang datang ke sini adalah pria besar di kota bintang yang kosong. Di sisi kanan, ada dua wanita duduk. Night Tousan Cold dan Sui Liuxiang. Suram dan dingin, tanpa kata-kata, orang-orang di sekitarnya tidak berani mendekati, diam-diam menjaga jarak, dan Sui Liuxiang masih diam, seperti patung, dan seluruh atmosfer tidak cocok. Chu Xingyun hanya meliriknya dan mengambil kembali matanya. Sekarang, dia tidak bisa berkomunikasi dengan Sui Liuxiang terlalu banyak, bahkan jika itu adalah kontak mata, itu tidak akan berhasil, kemungkinan akan menimbulkan keraguan. Di bawah kepemimpinan Liu Guzen, Chu Xingyun tiba di tengah aula. Di depan, para wanita cantik menari dan musik vokal, banyak orang mabuk, kadang-kadang berbicara, kadang-kadang tertawa, tetapi Chu Xingyun diam-diam duduk di tempat yang sama. Berpikir dalam benaknya, Master Pedang Loyun. Pada saat ini, suara Liu An terdengar dari samping. Chu Xingyun bergerak, tetapi Liu An mengambil segelas anggur dan berjalan sambil tersenyum. Dia datang ke Chu Xingyun dan berhenti. Dia berkata, aku melihat guru pedang Loyun. Aku merasa depresi, tidak menghibur. Petik 2 titik titik. Mendengar ini, Chu Xingyun tidak memperhatikan, mengangkat gelas dan minum anggur. Melihat Chu Xingyun mengabaikan pemiliknya, wajah Liu An sedikit marah, tetapi ketika saya memikirkan identitas orang lain, saya harus menempatkan kemarahan di bawah tekanan, berkata sambil tertawa. Master Pedang Loyun, Anda mungkin disalahpahami antara saya dan saya, di sini saya akan membayar Anda Liu An. Petik 2 titik titik. Setelah itu, Liu An sedikit di depan Chu Xingyun, dan langkah kakinya sudah dekat. Itu cukup misterius dan berkata, Master Pedang Loyun, kontradiksi Anda dengan saya tidak lebih dari seorang wanita, selama Anda membuka, di dalam kota bintang yang kosong, tidak peduli apa jenis kelahiran. Saya akan membantu Anda, dan pastikan Anda puas. Petik 2 titik titik. Chu Xingyun mendengar, dan Suang Yu segera memandang ke arah Liu An dan berkata, ada wanita yang bisa datang. Itu alami. Liu An mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, saya tuan muda keluarga Liu. Selama itu adalah wanita yang kulihat, aku bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Kalau tidak, Anda dan saya akan pergi ke kota untuk mencarinya. Tanda tanya. Petik 2 titik titik. Melihat Liu An yang tak habis-habisnya, wajah Chu Xingyun yang tenang dan tanpa harapan tiba-tiba menyeringai. Segera, dia perlahan-lahan berdiri, tidak bisa bergerak, dan telapak tangan kanan telah sangat terayun. Bang! Telapak tangan, kipas tanpa peringatan, di wajah Liu An, kekuatan menakutkan pecah, dan wajah Liu An menjadi terdistorsi. Matanya lebar dan pipinya merah. Kedua gigi itu dicampur dengan darah segar. Terbang keluar. Suara Ho Ho Ling Ho terdengar, Liu Anwan, seperti karung pasir, melintasi busur indah di udara, menjatuhkan satu jamuan makan, jatuh di tanah, menyeka lebih dari 10 meter. Hanya untuk dapat berhenti. Dalam waktu singkat, Liu An tidak memiliki penampilan seperti tuan muda, dan pakaiannya ternoda darah segar, anggur, piring dan debu. Bau campuran dan bau menyengat ini membuatnya tampak sangat malu. Pada saat yang sama, seluruh ruang masih sunyi, dan semua orang memandang mereka dengan penuh keraguan. Loyun, mendengkur yang marah, meludahkan dari mulut Liu An. Saya melihat bahwa wajahnya telah berubah bentuk. Setelah kemarahan bercampur, itu seperti iblis. Dia memegang Chu Xingyun dan ingin merobek yang kedua menjadi potongan-potongan di tempat. Apa ini pada akhirnya, Liu Guzen dan sekelompok sesepuh keluarga Liu datang. Mereka melihat kengerian Liu, dan mata mereka berkedut. Cahaya menilai di permukaan, saya takut hidung Liu sudah pecah, lebih banyak memar, kurang dari selusin. Telapak tangan Chu Xingyun sangat memalukan dan bisa dikatakan tidak henti-hentinya. Baru saja kalah dari Master Pedang Loyun, dan diundang untuk mengusulkan arti permainan, tiba-tiba, Master Pedang Loyun tidak mengatakan apa-apa, langsung telapak tangan. Tetapi juga berharap bahwa ayah adil kepada Tuhanku, kata Liu.
Begitu besar, dia masih ditampar untuk pertama kalinya, dan dia masih di depan banyak orang. Kemarahan ini, Liu An tidak bisa menelan. Liu Guzen mengerutkan kening dan segera menatap Chu Xingyun, tetapi mendengar suara Chu Xingyun berkumpul menjadi satu baris, perlahan-lahan melayang. Kompensasi itu tidak palsu, tetapi permainan Liu Yang Master adalah membuat saya menjadi wanita yang kuat. Buat beberapa hal kotor yang tidak sebagus binatang. Petik 2 titik titik. Liu Yang Master adalah seorang pria muda, dan dia telah tersesat. Saya tidak peduli sejenak. Saya membantu Liu Patriark untuk didisiplinkan. Ini semua untuk Liu Yang Master dan keluarga Liu. Petik 2 titik titik. Rasa sakit Luo, apakah Liu Patriark tidak mau menerima? Kata-kata Chu Xingyun tidak berdaya, tetapi ada sedikit ketidakpedulian di wajahnya. Dari sikapnya, kerumunan dapat membaca 8 karakter, satu telapak tangan, kipas angin. Bab 578 Kamu tidak layak. Sebagai patriark keluarga Liu, kota kuno Liu Guzen sangat dalam, dan tentu saja saya bisa melihat pikiran nyata Chu Xingyun. Namun, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Pertama, Chu Xingyun adalah peserta dari 6 kompetisi hebat. Menurut aturan ke-6 sekte, semua hal tidak akan diselidiki. Bahkan jika kesalahan-kesalahan besar dibuat, mereka harus ditunda sampai akhir kompetisi hebat. Kedua, orang-orang Liu An terkenal. Bukanlah tidak masuk akal untuk memaksa seorang wanita. Pemahaman Chu Xingyun tentang hal ini sama saja dengan menggenggam kaki Liu An yang menyakitkan dan kemudian bekerja sama dengan kata-kata tadi, meskipun Liu Gu sulit untuk membantah. Semua kemarahan, semua kebencian, harus ditelan dalam perut, dan kemudian ada senyum di wajahnya. Ini adalah status quo Liu Guzen. Kebaikan guru pedang Loyun, aku punya hati. Sepatah kata keluar dari gigi Liu Guzen, membuat Liu An seluruh orang melompat dan berteriak, "Hei, mungkinkah itu aku?" Diam, Liu Guzen mendengus dan berteriak pada Liu An. Kau anak yang tidak berbakti. Biasanya, itu bukan tamparan di wajah. Sebenarnya, saya berani mencekik orang lain. Saya akan segera kembali ke rumah saya untuk kurungan. Tanpa pesanan saya tidak boleh meninggalkan setengah langkah. Petik 2 titik titik. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan segera 2 orang tua keluarga Liu berjalan keluar dan membawa Liu An pergi. Hal yang baru saja terjadi, semuanya adalah inkonsistensi saya, biarkan Loyun Sword Master tertawa. Liu Guzen telah mengamuk di hatinya, Liu An adalah putranya, juga mewakili wajah keluarga Liu. Chu Xingyun. Yang itu, cukup biarkan keluarga Liu benar-benar kehilangan muka. Jika Liu Patriark membutuhkannya, lain kali, saya tidak keberatan membantu Anda untuk mendisiplinkan. Chu Xingyun tersenyum ringan, tetapi suara itu membuat ekspresi Liu Guzen sedikit kental. Dan senyumnya sangat kuat. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya menatap mata mereka dan diam-diam menghela nafas. Keluarga Liu bertanggung jawab atas kota bintang kosong, dan dia tidak ragu-ragu dalam bertindak. Dia belum makan lama, Chu Xingyun baru saja muncul, dan dia telah mengabaikan kekuatan keluarga Liu 2 kali. Satu di dalam kelompok dan yang lainnya di keluarga Liu. Dengan cara ini, itu benar-benar membuat orang harus memperhatikan. Tentu saja, salah satu penonton, dari awal hingga akhir tidak melihat Chu Xingyun, itu adalah Sui Liuxiang. Aku melihatnya duduk diam di tempat yang sama, matanya masih kosong dan tak bertuhan. Hanya ketika dia berbicara dalam dingin, dia akan mengatakan beberapa patah kata. Ini membuat hati Chu Xingyun semakin bingung dan cemas. Waspadai apa yang terjadi. Namun, dia akhirnya menolak, menekan emosi ini dan kembali ke posisi sendiri. Awalnya, perjamuan akan berlangsung hingga larut malam, tetapi melalui Chu Xingyun, Liu Guzen tiba-tiba kehilangan minat, dan setelah minum beberapa gelas membosankan, perjamuan akan berakhir. Keluarga Liu telah secara khusus menyiapkan halaman untuk Chu Xingyun. Terletak jauh di dalam keluarga Liu, dikelilingi oleh pohon-pohon dan dihubungkan oleh danau. Lingkungannya luar biasa. Chu Xingyun baru saja melangkah ke aula dan melihat Suxia keluar dari belakang. Apakah jiwa kecil bangun? Kata Chu Xingyun. Sejak menelan buah jiwa virtual, jiwa kecil memancarkan suasana misterius. Tidak butuh waktu lama untuk tertidur, dan Chu Xingyun mengirimnya ke halaman untuk merawat Suxia. Suxia menggelengkan kepalanya dan menjawab, masih tidur, tetapi menilai dari nafas, seharusnya tidak ada apa-apa. Itu bagus. Chu Xingyun tersenyum, matanya bergerak, menghadap Suxia. Sekarang Liu An terkurung, hari-hari pribadi ini tidak boleh meninggalkan keluarga Liu, perhatiannya saat ini adalah pada tubuhku.
Anda seharusnya melupakan Anda. Setelah Anda kembali ke kota Feiyang, Anda tidak perlu khawatir tentang balas dendam Liu An. Petik 2 titik titik. Liu An dan Susia, kesenjangan identitas sangat berbeda. Ketika Liu An bergerak melawan Susia, dan hanya ingin menggunakan Susia Li Wei tidak lebih, itu bukan kebencian yang mendalam. Benda itu sangat kecil. Liu An tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Jika dia tidak mengalami hari yang berat, dia akan melupakannya. Terima kasih banyak Guru Pedang Loyun. Susia tergerak dan mengambil busur dalam untuk Chu Xingyun. Segera, dia menuruti keinginannya untuk sesaat, giginya bergerak dengan bibir merah, dan beberapa berteriak. Daen Pedang Loyun, Susia tidak bisa kembali, jika Master Pedang Loyun tidak keberatan. Tidak perlu. Kata-kata itu belum selesai, tiba-tiba Chu Xingyun menyela. Dia tersenyum pada Susia dan menjawab, aku berkata kepadamu di luar kota bintang kosong. Anda akan memberi saya buah batu giok, dan saya akan membantu Anda untuk mengangkat krisis sehingga Anda dapat kembali ke Feiyang dengan aman. Siti, apa yang saya lakukan sekarang, hanya memenuhi janji tidak lebih, Anda tidak perlu membayar. Petik 2 titik titik titik. Buah giok kristal distrik, Anda dapat melaporkan kasih karunia. Susia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, masih harus membayar. Kembalilah. Chu Xingyun berjalan ringan. Ketika dia terjalin dengan Susia, suaranya lemah, kamu tidak jauh dari rumah, tetapi keluarga Su harus memikirkanmu. Kamu sekarang sudah pergi dengan aman, mereka pasti akan menjadi liar dengan sukacita. Petik 2 titik titik. Setelah beberapa hari, saya harus pergi ke Songcheng dan berpartisipasi dalam 6 kompetisi hebat. Setelah kompetisi hebat, ada juga gaya Pepsi. Katakanlah selamat tinggal. Chu Xingyun santai dan memiliki tinju berat terhadap Susia. Mata Susia sedikit terkondensasi, mengangkat kepala, menatap langsung ke sepasang mata jongkok Chu Xingyun, dan akhirnya menjilat bibirnya, tinju yang sama. Jika ini yang terjadi, maka kita akan memiliki periode. Setelah mengatakan ini, Susia berbalik dan berjalan perlahan. Itu juga saat ketika dia berbalik, setetes air mata panas, menyelinap dari pipi Susia, meneteskan tanah, dan memancarkan cahaya berkilau dan sejernih kristal di bawah pembiasan cahaya bulan. Chu Xingyun melihat secercah cahaya ini, tetapi wajahnya tidak memiliki ekspresi. Dia hidup selama 1000 tahun, matanya begitu menyeramkan, mengapa dia tidak tahu bahwa Susia telah menggerakkan hatinya. Namun, dia dan dia, yang adalah dua orang dunia, sulit untuk memiliki persimpangan, jadi Chu Xingyun akan sangat menentukan, biarkan Susia pergi, benar-benar menghancurkan pikirannya. Dengan cara ini, meski kejam, bisa meminimalisir kerusakan. Di luar halaman, Susia menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat ke arah aula. Air mata di wajahnya kering, tetapi masih ada rasa sakit di hatinya. Aku bersamanya, setelah semua, hanya bertemu, mungkin, pergi sekarang, tapi itu hal yang baik. Susia dalam hati menghibur sendiri, mengulurkan tangan untuk menghapus air mata. Wajah berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Saat itu, langkah kaki datang. Susia menoleh dan melihatnya. Mata tiba-tiba membeku di sana. Pria yang datang ke sini adalah pria parubaya dengan pedang panjang. Lengan kanan pria itu patah, dan lengan panjangnya tertiup angin malam, membuat suara huhu. Pria parubaya ini adalah Wang Dechuan yang luar biasa. Magang, kemana kamu pergi? Wajah Wang Dechuan penuh dengan senyum. Senyum semacam ini, dengan niat baik, Susia belum pernah melihatnya dalam 3 tahun Jin Feng Wufu. Pemilik Wang Fu tampaknya salah. Saya bukan disiplin Jin Feng Wufu, dan itu bukan murid Anda. Susia dengan tenang memandang Wang Dechuan, dan bahasanya jatuh dan berjalan maju. 3 tahun mentoring, mungkinkah Anda mengatakan menyerah dan menyerah? Wang Dechuan menghentikan Susia, suara dengan jejak kemarahan. Rasa mentoring. Susi dengan dingin tersenyum, tanpa ekspresi berkata. Wang Wangsu, Anda mengajari saya bela diri, saya juga mengajari saya cara kultivasi, dan mengajari saya bagaimana menjadi seseorang, tetapi ketika saya dalam bahaya. Anda meninggalkan saya sendirian. Saya bahkan menggila, saya takut bahwa saya sekarang dilahirkan untuk mati. Petik 2 titik titik. Di masa lalu, Susia menggunakan Wang Dechuan sebagai contoh dan terus belajar darinya. Namun, apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir memungkinkannya untuk benar-benar melihat wajah jelek Wang Dechuan. Saya melakukan ini, tetapi juga tidak berdaya. Lagi pula, saya harus menjaga seluruh Jin Feng Wufu.
Wang Dechuan masih harus cerdas, matanya menjadi lembut, mungkinkah Anda tidak bisa memahami rasa sakit saya? Petik 2 titik titik. Tentu saja aku bisa mengerti. Tatapan Susia perlahan menjadi lebih dingin, dan dia tersenyum pada Wang Dechuan. Jadi, aku harus meninggalkan Jin Feng Wufu, karena mungkin aku akan dijual lagi olehmu. Mata perlahan terkumpul, dan pandangan Susia menjadi tenang. Lightly berkata, saya sudah selesai membicarakannya. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara Anda dan saya. Orang-orang seperti Anda adalah satu-satunya yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang guru terhormat. Anda tidak pantas mendapatkannya. Petik 2 titik titik. Setelah itu, Susia berbalik dan pergi, meninggalkan Wang Dechuan berdiri di sana dengan linglung, dan pikirannya menderu. Dia datang ke Susia hari ini, tujuannya adalah untuk menyenangkan Susia, agar Susia dapat kembali ke Jin Feng Wufu. Hanya dengan cara ini, dia bisa mendekati Chu Xingyun. Membayar Chu Xingyun tidak. Dalam pertempuran Panshan, Wang Dechuan terputus oleh lengan kanan Chu Xingyun, dan dia adalah seorang penggarap pedang. Lengannya patah dan kekuatannya sangat terpengaruh. Pada titik kritis ini, jika Anda tidak dapat menemukan dukungan, Jin Feng Wufu akan dimakan habis oleh pasukan lain. Namun, setelah kejadian ini, Susia telah melihat dunia hangat dan dingin, dan mengabaikan Wang Dechuan, yang membuat harapan terakhir di hati Wang Dechuan hancur total. Dengan mata terpejam, hati Wang Dechuan jauh di dalam hati seseorang, tiba-tiba muncul penyesalan untuk sementara waktu, tetapi sekarang penyesalannya, tidak ada efeknya. Hanya bisa mengatakan bahwa semua ini hanyalah rasa percaya dirinya sendiri. Adegan ini di luar halaman, Chu Xingyun sudah di depan mata. Pada saat ini, dia memalingkan muka dan menunjukkan senyum yang memuaskan. Setelah kejadian ini, Susia dan keluarga Su akan kembali ke kedamaian, tidak perlu lagi khawatir. Chu Xingyun menatap bulan yang perlahan-lahan naik, meskipun kata-kata di mulut, tetapi di hatiku. Tampaknya kehilangan hal-hal lain. Saya tidak bisa mendapatkan alis yang panjang. Seiring berjalannya waktu, keluarga Liu yang awalnya berisik perlahan menjadi sunyi. Di tengah malam, banyak orang sudah tidur. Hei! Sosok gelap, keluar dari halaman Chu Xingyun, dia seperti hantu tengah malam, dengan cepat bergegas di keluarga Liu, kecepatannya sangat cepat, tetapi tidak menarik suara sedikitpun. Bahkan lebih banyak orang tidak dapat menemukan kehadirannya. Saya melihat lokasi bayangan, yang merupakan sayap di sisi selatan keluarga Liu. Halaman Sui Liuxiang persis di mana ia diatur. Bab 579 benar-benar dilupakan. Di ruang budidaya yang tenang, seorang wanita yang lembut dan cantik duduk. Dia mengenakan nicang kuning pucat, rambut hitam seperti air terjun, dengan santai menutupi bahu beraroma, tidak ada ekspresi di wajah yang lembut, jauh ke dalam kondisi budidaya. Wanita ini secara alami adalah Sui Liuxiang. Saya melihat alisnya gemetar, tubuh, sekilas kecemerlangan biru yang dalam, seperti asap biru bergoyang, di mana segala sesuatu berlalu, segala sesuatu membeku, bahkan roh bumi tidak terkecuali. Siapa? Tiba-tiba, mulut Sui Liuxiang berteriak dengan suara rendah. Telapak tangan bergetar, ki dingin yang dingin mekar, Sui Liuxiang muncul di depan ribuan kecemerlangan, tanpa peringatan ke samping, tiba-tiba dingin, mengembun menjadi es raksasa sawit. Sepertinya menginginkan surga dan bumi membeku. Hei! Es beku palem raksasa itu terbang dengan cepat, tetapi melihat puncak pedang bersinar tajam, pada saat kontak dengan es raksasa kelapa sawit, segera memotongnya. Tetapi pada saat yang sama, kata cahaya juga berubah menjadi patung es, fragmentasi ribuan bunga es. Sui Liuxiang menatap, untuk saat berikutnya, dia melihat di langit seluruh es, perlahan-lahan berjalan keluar dari seorang pria mengenakan pakaian hitam, wajahnya tidak bisa dikatakan tampan. Tetapi mengungkapkan rasa ketabahan, senyum di sudut dari mulut, mudah dan lembut. Pria berpakaian hitam ini adalah Chu Xingyun. Namun, wajah yang dia perlihatkan saat ini bukanlah Lo Yun yang tak tertandingi, tetapi wajah Chu Xingyun. Aku belum melihatnya selama 2 tahun, tidak berharap bahwa bahkan gadis kecil yang tidak tahu bagaimana menggunakannya di masa lalu. Sekarang berubah menjadi seorang jenius bakat yang luar biasa dari Jiu Hamong, hanya sebuah telapak tangan, jika saya ceroboh, saya takut bahwa saya juga akan sakit muntah darah. Suara yang sedikit bercanda meludahkan dari mulut Chu Xingyun. Senyum di wajahnya tebal, dan matanya menatap Sui Liuxiang, sangat lembut, dan tidak ada ketegasan destruktif yang normal. Hanya di hadapan Sui Liuxiang,
Chu Xingyun akan membongkar semua pertahanan dan menunjukkan yang sebenarnya, hanya karena wanita yang halus dan cantik itu adalah dua lifetimes-nya. Tidak ada yang bisa menggantikan. Namun, saya juga melihat langsung ke Sui Liuxiang Chu Xingyun, tetapi ekspresinya masih tidak berubah. Dengan dingin mengeluarkan kalimat, siapa kamu, mengapa kamu menggangguku? Chu Xingyun segera berkata, kamu tidak bisa mengenali saya. Untuk mengenali Sui Liuxiang, Chu Xingyun sengaja mengubah wajah sendiri, tetapi Sui Liuxiang tampaknya telah melupakannya, dan ketika terbuka, itu berisi orang-orang yang dingin dan aneh. Suara angin dingin bersiul, ketika Chu Xingyun kehilangan hatinya, Sui Liuxiang bergerak, telapak tangan menghantam, 18 auning dingin menghantam udara. Memancarkan napas menakutkan jauh ke dalam sumsum tulang. Hanya dalam sekejap, Han Mang mendatangi Chu Xingyun, hawa dingin yang terkondensasi, seperti pedang es dingin, benar-benar membekukan cahaya pedang sampai jantung Chu Xingyun berbahaya. Pukulan ini berisi niat membunuh. Sui Liuxiang ingin membunuh Chu Xingyun. Chu Xingyun terkejut, telapak tangan kosong, pedang berat Black Hole menghantam dan menghancurkan es dingin, tetapi ki dingin tidak hilang, menyebar di sepanjang tepi pedang. Dan seluruh lengan kanan Chu Xingyun dibekukan. Tertutup. Baik ki dingin yang menakutkan. Pikiran Chu Xingyun tertegun, dia memiliki tubuh kaca, ki dingin biasa tidak bisa menyakitinya, tapi ki dingin ini menyentuh lengannya, meridian dan daging beku. Disebut menakutkan, Hong Long Long. Niat pedang naik di tubuh, mengusir ki dingin, tubuh Chu Xingyun terus-menerus mundur, mulutnya keras. Bunga, aku kakak awanmu, mungkinkah kau benar-benar tidak bisa mengenaliku, bahwa aku lupa semua tentang itu. Petik 2. Dengan sedikit rasa sakit, itu terdengar, tetapi sebagai tanggapan terhadap Chu Xingyun, itu adalah kelapa raksasa dingin yang dingin, dibombardir dengan pedang berat Black Hole. Menghancurkan Chu Xingyun, menghancurkan dinding, dan kemudian mendarat di tanah, napas mengapung. Chu Xingyun memelototi dadanya, matanya bergetar, dan bergerak. Aroma itu, Anda dan saya bertemu di usia muda, akhirnya datang bersama, sekarang Anda dan saya akhirnya bersatu kembali. Apakah Anda memiliki keraguan-raguan sebelum Anda berani bertemu dengan saya? Ledakan. Embun dingin turun lagi, es terkondensasi kosong, seperti naga es dingin meraung, dalam sekejap, momentumnya terpana, tertekan ke tubuh Chu Xingyun, tubuh-tubuhnya membeku, Ling Hai kaku. Pergilah ke neraka. Sui Liuxiang masih acuh tak acuh, dan tubuhnya melihat ke depan. Ini telah dieksplorasi oleh telapak tangan kanan yang ditutupi oleh es dingin. Kelima jari itu seperti naga, yang tampaknya menghancurkan segalanya. Chu Xingyun melawan ki dingin ini, pedang yang berat, tetapi tidak pergi ke Sui Liuxiang, tetapi palang di dada, sulit untuk mengambil telapak tangan. Hei, kekuatan mengerikan menyapu tubuh Chu Xingyun. Langkah kakinya mundur dan dia melangkah mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia bisa berhenti. Tenggorokannya manis dan dia mengeluarkan beberapa darah segar. Darah segar baru saja dimuntahkan, itu dibekukan oleh ki dingin, pecah dan dibuka, berubah menjadi sepotong es darah yang jatuh, mengeluarkan suara retak tajam kaca-kaca. Lemah tapi terutama keras. Apakah kamu benar-benar melupakanku? Pada saat ini, kedua pria itu hanya berjarak 3 inci. Chu Xingyun hanya merasakan niat membunuh tebal dari wajah yang dikenalnya. Orang di depannya seperti alat membunuh, kejam. Tak disengaja, Sui Liuxiang tidak menjawab Chu Xingyun. Telapak tangan sedikit berputar, dingin biru keluar, dan kegilaan merasuki Chu Xingyun, tetapi Chu Xingyun belum melepaskannya, mata gelap penuh tatapan pahit pada Sui Liuxiang, sebuah kata. Likor, Iam Chu Xingyun, ini suamimu, dan kamu, istriku, bagaimana kamu bisa melupakanku? Petik 2. Ups, tampaknya telah menggerakkan hati tertentu. Sui Liuxiang mendengar kata-kata Chu Xingyun, di antara mata yang dingin dan kejam, tiba-tiba menyapu sentuhan cahaya ilahi, bibirnya sedikit terbuka, berbisik, suamiku. Chu Xingyun. Setelah melihatnya, Chu Xingyun mengambil sentuhan sukacita di dalam hatinya dan akan berbicara. Di matanya, dia mencetak jalur cahaya biru yang gemerlapan, seperti bintang-bintang yang hancur dan bergegas ke segala arah. Rem selanjutnya. Tapi lihat wajah Sui Liuxiang yang mengungkapkan warna menyakitkan, tangannya menempel di kepalanya, suara mencicit yang sangat menyakitkan, meludahkan dari mulutnya, menembus langit malam. Menggema semua arah, dan membangunkan semua orang dari tidur mereka. Bang, 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 suara mendengung meledak, dan angin dingin bersiul. Hanya dalam satu instan, seluruh halaman disegel. Sebuah es naik ke langit dan menusuk burung bulbul.
Jejak ki dingin meluap ke patung es. Itu tidak ada habisnya dan mengamuk. Ini menyebar dengan kecepatan yang sangat menakutkan, seolah-olah melakukan segalanya. Mereka semua tertutup es dingin. Adegan tiba-tiba membuat Chu Xingyun agak hilang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa rasa sakit dari Sui Liuxiang tampaknya datang dari kedalaman jiwa seseorang, dan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi pikirannya. Kekuatan itu sangat jahat, bahkan lebih jahat dari zaman dahulu yang terdalam di Laut Bohai, bahkan jika itu adalah jejak. Itu sudah cukup untuk membuat orang merasa takut dan memusnahkan semua vitalitas. Dupa bunga di istana Jiuhan, apa yang terjadi pada akhirnya? Chu Xingyun menggigit giginya. Namun, sebelum dia membuat tindakan, tidak jauh di belakangnya, nafas yang suram dan dingin keluar. Ketika pria itu belum tiba, nafas sudah mengalir deras, dan Sui Liuxiang telah dikunci. Chapter 580 tidak konsisten. Chu Xingyun menatap Sui Liuxiang, yang masih canggung, mengepalkan tinjunya dan segera mendesak pedang berat lubang hitam ke dalam keadaan gelap. Memanggil. Saat dia menghilang, mengenakan pakaian malam ungu, hawa dingin muncul di langit malam, dan dia memancarkan rahasia Hua Guang, dari atas ke bawah, dengan marah ditekankan ke Sui Liuxiang. Dengan munculnya Hua Guang ini, dengkuran Sui Liuxiang perlahan-lahan menjadi lemah, batu giok aneh dengan sinar cahaya merah, terungkap dari tubuhnya. Bahwa atmosfer jahat berasal dari batu giok aneh yang hilang di dalam batu. Batu giok merah ini, bagaimana Anda terlihat begitu akrab? Chu Xingyun bersembunyi dalam gelap, hitam dan pingsan, dan sulit bagi siapapun untuk menemukannya. Pada saat ini, dia melihat batu giok merah, dan dia memiliki perasaan yang akrab. Kota. Tepat di depan saya, rahasia malam di tubuh yang dingin, Hua Guang menghilang, dan berbicara dengan sepatah kata, hanya untuk melihat tangannya menjepit segel tangan yang rumit. Dan membanting ke arah Sui Liuxiang. Suara Hong Long Long, saat Hensel dan batu giok merah bersentuhan, atmosfer jahat benar-benar menyatu, batu giok kusam, dan jatuh kembali ke Sui Liuxiang. Pada saat yang sama, napas dingin Sui Liuxiang juga menghilang, dari udara. Jatuh dan jatuh di pahatan es. Setelah melakukan semua ini, malam yang dingin sepertinya menghabiskan banyak uang, dan wajahnya pucat. Sosoknya perlahan-lahan jatuh, dengan dingin menyapu Sui Liuxiang, dan berkata, "Kamu pelacur kecil, jelas telah ditekan oleh jiwa-jiwa, dan masih ingin membebaskan diri, hal ini sulit untuk menyerah bahkan guru terhormat. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan Yang Mulia?" Petik 2. Ketika kamu berada di istana Jiuhan, kamu akan menemukan cara untuk melarikan diri setiap hari. Sekarang, Anda telah meninggalkan istana Jiuhan, dan Anda benar-benar telah mengintensifkan upaya Anda untuk menyingkirkan penindasan jiwa-jiwa. Jalan kata-kata diludahkan, wajah malam penuh warna menjijikkan, tangan terkejut, cahaya roh bela diri mengembun cambuk panjang, cambuk 9 kaki panjang. Dan ditutupi dengan es dingin sepatu berduri. Memancarkan cahaya dingin orang. Menjual barang. Di malam hari, cambuk panjang dalam gerakan bergerak ke udara, dan cambuk panjang jatuh di tubuh Sui Liuxiang, dan segera menerbangkannya. Dinginnya salju melonjak tajam, tetapi tidak merobek kulit, tetapi langsung menyusup ke organ dalam. Dengan hanya satu pukulan, Sui Liuxiang jatuh berat lebih dari 10 meter, mulutnya terbuka dan dia meludahkan mulut besar berisi darah segar. Mata terkungkung juga terbuka dan menjadi kosong lagi, tanpa Tuhan. Cambuk panjang ditarik keluar lagi dan lagi. Hanya sesaat kemudian, Sui Liuxiang meninggalkan jejak es dingin, dan darah segar mewarnai gaunnya, yang membuat napasnya menjadi basah dan lemah. Hanya saja dia masih mempertahankan pandangan kosong, dan setiap kali dia terluka, dia akan segera naik dan tidak pernah menolak. Malam yang dingin akhirnya melampiaskan kemarahan hati, duri yang dingin mencambuk, lega, berkata pada dirinya sendiri. Untungnya meninggalkan istana Jiuhan, guru yang terhormat telah mengajari saya hukum penindasan, jika tidak, saya takut hari ini sebuah peristiwa besar. Petik 2. Tampaknya sebelum 6 kompetisi besar, aku harus memantau pelacur ini agar tidak menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Setelah semua, malam yang dingin mengambil kembali pikiran dan pergi ke Sui Liuxiang, dengan dingin berkata, "Sui Liuxiang, apakah Anda melihat sesuatu? Mengapa tiba-tiba menjadi sangat gila?" Setelah mendengar ini, Sui Liuxiang menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak bisa mengingat apapun yang terjadi sekarang, tetapi kata Chu Xingyun tiba-tiba terdengar di pikiran saya. Dia sepertinya." Petik 2. Diam. Malam seribu dingin secara langsung menginterupsi Sui Liuxiang, telapak tangan dieksplorasi, Hua Guang rahasia muncul kembali,
menyelimuti tubuh Sui Liuxiang, pingsan mulai berbicara. Nama Chu Xingyun, Anda belum pernah mendengarnya, bahkan jika terdengar, Anda tidak memiliki persimpangan dengannya. Ingat, Anda adalah disiplin istana Jiuhan saya. Kali ini saya datang ke Stars Guzhong, hanya untuk memenangkan 6 kompetisi terbaik. Petik 2 titik titik. Tapi semua perintahku, kamu harus taat, kalian semua, jangan pernah abaikan. Jalur kata-kata ini, tampaknya memiliki semacam kekuatan misterius, membuat murid-murid Sui Liuxiang menghilangkan kecemerlangan Kirmizi, kepalanya bergoyang sedikit. Secara mekanis mengangguk seperti peti mati. Siu-siu. Pada saat ini, dua sosok menyapu dari kejauhan dan jatuh langsung ke halaman. Keduanya, satu adalah patriark keluarga Liu, Liu Guzen, dan yang lainnya adalah sesepuh keluarga Liu, bernama Liu Guanying. Mereka datang ke halaman, melihat sekeliling dan melihat embun beku yang dingin di mana-mana, alisnya segera berkerut, dan saling memandang, merasakan kejutan dari jantung pihak lain. Anda tahu, es dingin ini bukan roh bela diri, tetapi dari 9 vena dingin ekstrim. Meskipun Sui Liuxiang telah memusatkan kekuatan garis keturunan, kekuatan di sisa es dingin masih tidak dapat diprediksi, bahkan jika itu adalah jejak, dengan bahaya yang kuat. Justor Sister hanya bekerja keras, dan aku secara tidak sengaja membuat terobosan. Ini belum bisa mengendalikan kekuatan. Saya juga ingin Liu Patriark bersabar. Saya harus disalahkan. Wajah malam segera berubah, dan respons dingin terhadap Liu Guzen. Di belakangnya, Sui Liuxiang diam, tetapi dia sedikit membungkuk di punggungnya dan menatap matanya dan sepertinya meminta maaf. Ternyata itu, Liu Guzen terkejut di hati, tetapi wajahnya sangat tenang dan tersenyum. Dia berkata, budidaya martial artis, itu pasti akan menjadi situasi yang tiba-tiba. Karena Anda tidak ada hubungannya, saya tidak akan repot melakukannya. Petik 2 titik titik. Setelah ini dikatakan, Liu Guzen berbalik sedikit, matanya masih tertuju pada Sui Liuxiang. Cahaya terang melintas, sangat tajam, dan sepertinya ingin melihatnya secara menyeluruh. Tapi tidak lama kemudian, tatapan Liu Guzen ditarik dan dia pergi dari sini. Ini rubah tua. Setelah Liu Guzen pergi, malam yang dingin menyapu matanya dan berbalik. Dia berkata kepada Sui Liuxiang, mulai sekarang, kamu tidak bisa meninggalkan setengah langkahku, tidak menjadi kultivasi sendirian. Tanda tanya. Petik 2 titik titik. Ya, Sui Liuxiang menanggapi tanpa emosi, melangkah maju dan berdiri dengan hormat di malam hari. Melihat ini, malam seribu menjadi dingin dan berjalan keluar dari halaman tanpa ragu-ragu. Ketika punggung keduanya menghilang ke bidang penglihatan, Chu Xingyun, yang bersembunyi dalam gelap, masih tidak menunjukkan sosok. Sebaliknya, kekuatan penuhnya mendesak negara hitam untuk melindungi suara dan cahaya. Memanggil, seorang tokoh rahasia tiba-tiba muncul dan mendarat di tengah halaman. Angka ini sebenarnya adalah malam yang dingin. Dia melirik ke sekeliling lingkaran, tidak melihat gerakan, tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya, berkata, sepertinya, bagaimanapun, saya lebih peduli. Bahasanya jatuh, dan sosok malam itu menghilang lagi. Chu Xingyun dibebaskan dari kegelapan sampai atmosfer pembangkang menghilang sepenuhnya, muncul di halaman kosong. Engah. Darah ludah bercampur es, Chu Xingyun berlutut, tangan kanannya menghantam dada, di mana masih ada jejak ki dingin, mengikis organ-organ internalnya. Tetapi di wajahnya, tidak ada rasa sakit di wajah, dan beberapa adalah warna kebencian yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang. Sepasang mata yang gelap menunjukkan wajah yang memerah, dengan dingin berkata, Istana Jiuhan, aku Chu Xingyun tidak bersamamu, bukan aku.